apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan 3M ya. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama saya Gesmi Sitanggang di Newsroom Weekend. Dan pada Newsroom Weekend kali ini saya akan ajak Anda untuk berwisata edukasi di kawasan Depok. Kira-kira seperti apa keseruannya? Tetap ikuti saya, tapi kita saksikan rangkuman informasi yang berikut ini. TNI Angkatan Laut Komando Armada 1 atau Koarmada menggagalkan peredaran narkoba berjenis kokain di perairan Selat Sunda. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut memeriksa barang haram ini di lapangan Koarmada 1 Senen, Jakarta Pusat, Senin siang. Wakasal mengecek menggunakan alat cepat test kit untuk membuktikan barang bukti ini benar narkotika jenis kokain. Pengungkapan kokain ini bermula dari kecurigaan tim TNI AL terhadap benda terbungkus plastik dan mengapung di perairan di Selat Sunda. Setelah diangkat, ternyata bungkusan berisi kokain seberat 179 kg seharga 1,25 triliun rupiah. Hari Minggu kemarin, sekitar jam 12.30, anggota tim Satgas yang kebetulan bertugas di perairan Selat Sunda di sekitar Pelabuhan Merak telah menemukan benda yang mengapung dan mencurigakan berupa 4 buah bungkusan plastik hitam. TNI Angkatan Laut akan menyerahkan kokain ini ke Badan Narkotika Nasional atau BNN untuk dimusnahkan, termasuk menyelidiki pemiliknya. Nah pemirsa, sesuai janji saya akan ajak Anda berwisata edukasi, yaitu ke rumah keramik F. Widayanto. Nah pemirsa, sudah ada yang pernah datang ke sini belum? Nah kalau belum, langsung aja yuk kita lihat ke dalam. Seperti apa sih koleksi-koleksi dari maestro ternama Indonesia ini? Yuk ikutin saya ya. Nah pemirsa, setelah jalan-jalan tadi gimana? Indah bukan koleksi dari maestro Indonesia kita ini? Mulai dari lantai, peralatan, bahkan tadi kita kan sempat lihat kamar, bahkan kamar mandinya juga estetik banget ya pemirsa. Selain itu, konon ceritanya nih pemirsa, kalau rumah keramik F. Widayanto ini adalah yang terbesar se-Jabodetabek dengan luas hampir 1 hektar. Luar biasa ya pemirsa. Tapi kalau cuma lihat-lihat kayaknya nggak lengkap nih pemirsa kalau kita nggak tahu awal cerita berdirinya rumah keramik ini dan ceritanya dari koleksi-koleksi yang ada di rumah keramik ini. Nah untuk mengetahuinya langsung saja pemirsa kita akan wawancara salah satu pengelola dari rumah keramik ini, ada Mas Apip. Saya panggil dulu ya. Mas Apip. Halo Mbak, apa kabar? Halo. Boleh cerita-cerita dulu nih Mas Apip? Boleh, sambil duduk silakan. Iya, kita ngobrol santai. Oke. Mas Apip apa kabar? Baik Mbak, alhamdulillah sehat. Ya. Iya. Mas Apip tadi saya kan udah keliling nih lihat-lihat koleksinya di rumah keramik ini, bagus-bagus banget. Gimana? Seru nggak? Seru, keren banget. Nanti kita keliling lagi dan sambil coba bikin keramik. Oh harus sih, itu seru banget. Mas Apip, sebelum kita nanti bikin keramik, saya pengen tahu nih awal berdirinya dari rumah keramik ini gimana sih ceritanya? Awal berdiri rumah keramik ini sejak tahun 1997. Iya. Udah kurang lebih 24 tahun. Dan sudah banyak kita perkenalkan kepada halayak bahwa rumah keramik ini menampilkan atau menyajikan beberapa karya-karya seniman Bapak Fransiskus Widayanto yang sudah banyak sekali, sudah masterpiece, sudah terkenal di mana-mana lah gitu. Udah nggak diraguin lagi dong hasil koleksi dan karyanya beliau. Tapi ini sekian banyak dari koleksi ini, mana nih Mas koleksi yang kalau kita bisa bilang yang paling sulit, yang paling mahal, terus yang paling mungkin eksklusif gitu? Baik.
Jadi karya-karya Pak Widayanto yang masterpiece, boleh dibilang masterpiece adalah produk-produk yang hanya satu di dunia, tanpa duplikat dan memiliki sertifikasi dan paling sulit, dan tentunya harganya juga menentukan. Iya. Dan itu adalah produk-produk patung yang berhistori, seperti yang kita buat ada patung Drupadi, Dewi Drupadi itu tokoh pewayangan, ada Iya, Semar, ada Narsisus, Dewi Padi, ada Dewi Kipas, dan yang lainnya juga. Itu cukup banyak yang memiliki sertifikasi yang khusus, jadi tidak ada duplikat dan tidak dibuatkan yang lainnya lagi. Itu apa tuh? Satu koleksi aja coba disebutin. Satu koleksi seperti yang terbaru yang masih ada ready stock di samping kita ini ada patung Dewi Drupadi. Nah ini Dewi pembentukannya Drupadi. ini bisa memakan waktu sampai 5 bulan, satu patung. Satu patung 5 bulan. Makanya kita kalau misalkan ingin mengadakan pameran tunggal atau solo exhibition, biasanya persiapannya 2 atau 3 tahun sekali. Dan satu seriesnya itu hanya 30 patung dengan berbagai model, berbagai desain, hanya 30 patung saja. Hanya 30, berarti Iya. sangat eksklusif. Sangat eksklusif. Makanya Bahkan disebut kadang-kadang namanya masterpiece betul, ya, Mas, ya. bahkan kadang-kadang sebelum pameran pun sudah dipesan oleh para kolektor atau para pecinta karya Pak Widayanto. Nah kalau untuk di rumah keramik ini sendiri, Mas Habib, ada berapa banyak koleksinya? Yang sekarang yang ready stock sekitar 1.500-an produk, termasuk mass product. Jadi dibagi dua, mass product itu adalah produk-produk kecil seperti dining ware, hiasan-hiasan, gelas, cangkir, dan ornamen yang kecil-kecil. Kalau yang masterpiece yang tadi, yang bersertifikat ini. Oh. Gitu. Nah kalau untuk perawatannya sendiri seperti apa, Mas? Kan ini banyak banget nih, mulai dari yang besar sampai yang kecil-kecil juga. Ini Iya. tadi saya lihat banyak dan banyak yang unik ya kalau bisa dibilang Oke. ya. Kalau yang produk-produk yang seperti hiasan lantai itu seperti biasa umumnya kita membersihkan rumah atau lantai dipel dengan pewangi dan yang lainnya, tidak menggunakan barang atau zat khusus. Tetapi kalau untuk barang-barang seperti yang besar-besar ini perlu beberapa tools atau perlengkapan seperti kuas, ya, kemudian spons, supaya pas mengelapnya, pas merapihkan dari debunya itu harus pelan-pelan dan perlu keuletan gitu. Tapi simpel sih, tidak usah harus di coating dan yang lainnya. Berarti ya untuk petugas yang membersihkan biasanya Harus sudah harus telaten, telaten gitu. dan udah terbiasa pasti Udah terbiasa ya. dengan barang-barang antik gitu. Nah, dan selama ini kalau untuk pengunjung sendiri kan lagi masa pandemi ya, Mas Betul. Habib ya. Ini seperti apa? Sangat berpengaruh sekali, Mbak. Sangat merosot, apalagi di tempat wisata seperti kami. Ya, jadi apalagi yang penikmat-penikmat untuk langsung on the spot ke rumah keramik itu agak udah tipis sekali, dan hampir kita juga ya, mohon maaf ya, tutup sementara. Waktu itu kan ada PPKM tutup 3 bulan, kemudian lanjut lagi, kemudian melonjak lagi, kita tutup lagi seperti itu. Berpengaruh sekali, dan sekarang sudah mulai berkembang lagi, kita publis lagi, kita promosikan lagi seperti itu. Alhamdulillah, puji syukur sudah mulai menyusun lagi rencana dan strategi, dan para pengunjung juga sudah mulai berdatangan dengan grup-grupnya, dengan keluarga, bahkan corporate, kantor yang sambil meeting, sambil gathering, dan sambil workshop bikin keramik. Gitu. Oh gitu, iya sih. Kalau kita bilang pandemi ini semua bidang, semua lini terdampak ya Mas Habib. Terdampak, Apalagi betul. seperti wisata, Betul. pasti mengalami banget nih. Sangat Nah drop kalau banget. upaya, kan tadi Mas Habib bilang promosi. Nah promosi biasanya seperti apa tuh yang dilakukan? Promosinya ya tentunya kita ngikutin zaman dengan teknologi, dengan media sosial, Instagram, Facebook, website, dan yang lainnya. Kemudian nanti rencana kita ada NFT ikut juga seperti itu. Jadi ya kita ikuti perkembangan zaman. Tetapi kalau misalkan barang-barang yang berseni ini perlu melihat langsung. Iya. Ketika kita sudah memvideokan ukurannya, size-nya itu, kemudian detailsnya, dekoratifnya, kita harus betul-betul mengirimkan kepada para kliennya, customernya. Jadi, oh ini produknya sebesar ini, bahannya ini, harus benar detail. Berbeda dengan seperti, mohon maaf, baju atau apa itu ya Yeah. dilihat dari foto seperti biasa. Online shop itu simple, ada size seperti. Kalau barang antik seperti ini harus lebih detail lagi, menyampaikan atau mengirimkan spesifikasinya kepada para pembeli seperti itu. Dan Tantangannya lebih susah. Ya, dan gitu. biasanya para pembelinya memang yang udah paham banget ya. Udah tentang- paham, dan untuk pemula juga cukup lumayan sekarang. Sekarang Jadi- cukup, kalau pemula banyak juga Mas. banyak juga. Jadi kan kita ada historisnya, ada biografinya Pak Widayanto, kemudian ada cerita atau tulisan di bawahnya genuine ke originalnya karya Pak Widayanto, materialnya apa kita sajikan di description. Jadi sudah dipelajarin dulu apa nih bahan claynya, kan banyak di dunia ya, porselen, gerabah, kalau zaman kerajaan zaman dulu itu banyak sekali. Nah ini karya Pak Widayanto adalah
karya keramik yang jenis tanahnya stoneware gitu. Jadi lebih harus didetailkan di description-nya gitu. Tadi Mas Apip juga sempat bahas kalau biasanya ada terbuka untuk pengunjung Betul. yang biasa datang untuk mungkin study tour juga bisa kali ya Bisa, betul. ke sini. Nah, untuk fasilitasnya sendiri yang disediakan dari rumah keramik ini apa aja, Mas? Fasilitasnya ada, sebetulnya fasilitas utamanya adalah membuat keramik dan kunjungan ke museum keramik atau rumah keramik ini. Tetapi kita tunjang dengan beberapa fasilitas, ada penginapan kecil atau cottage yang bernuansa art juga yang Pak Widayanto buat, kemudian ada meeting room kalau kantor sambil meeting, sambil lunch, catering, workshop, field trip, dan sebagainya. Kemudian kalau anak-anak sekolah sebelum pandemi, sebelum homeschool di rumah, ya kita seperti biasa field trip, adain kegiatan, dipandu instruktur dengan saya, kemudian instruktur dengan wisata keramiknya di studio seperti itu. Wah, seru banget. Ternyata banyak ya fasilitasnya, Banyak, nggak hanya cuma betul. ngeliat di sini dan juga bahkan bisa membuat langsung Bisa membuat langsung dan keramik-keramiknya. bisa beli keramik, ada galeri juga. Oh, gitu. iya. Kalau pengen simpel yang udah jadi silahkan Oh ke galeri. iya, kalau gitu. nggak bisa langsung beli aja, apalagi buat pemula. Buat pemula. Biasanya bingung nih mau bikin apa. Betul. Nah, bagi pengunjung yang mau datang dan untuk menikmati koleksi Maestro ini, harus mengeluarkan biaya berapa sih, Mas? Untuk sekarang di tahun 2002 tiket masuknya 25.000 per orang, sudah bisa di-change dengan welcome drink snack. Kemudian untuk workshop keramik yang teknik basic itu 145.000 per orang. Sudah disediain claim 400 gram. Kemudian nanti bisa dibuat beberapa produk yang kecil-kecil seperti piring, hiasan-hiasan, itu sebanyak 7 item. Nanti dipandu sama instruktur atau kita yang di sini, kemudian nanti hasilnya tidak bisa dibawa langsung pulang. Jadi mereka harus bersabar, karena kita harus proses dulu seperti pengeringan, pembakaran setengah matang, di-glazing, kemudian sampai pembakaran matang. Baru 3 minggu kemudian mereka akan ambil hasilnya. Wah, Harus seru sabar banget menunggu. ya. Betul. Tapi memang namanya seni ya, Betul. Mas. Tetapi Memang ya harus memuaskan sabar hasil ya. karya sendiri gitu. Iya, kapan lagi ya kita bisa punya keramik dengan kreasi Kreasi kita sendiri, sendiri. betul. Saya jadi tertarik, Mas. Saya pengen nyoba nih. Gimana Boleh, nih kalau kita untuk bikin keramiknya langsung? Siap, kita ke studio keramik kita.